Selamat bertemu lagi dalam video tutorial pembelajaran teknik persilangan buatan. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik persilangan buatan pada tanaman kopi. Ini adalah perbedaan morfologis antara dua jenis kopi yang paling banyak kita kenal sekarang ini, yaitu yang di sebelah kiri ini adalah kopi Arabica dan yang sebelah kanan adalah kopi Robusta. Perbandingan antara sifat-sifat kopi Arabica dan kopi Robusta itu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, untuk lingkungan tumbuh, kopi Arabica itu lebih sesuai tumbuh pada dataran tinggi, yaitu pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kopi Robusta itu biasanya lebih banyak tumbuh atau lebih sesuai tumbuh pada dataran rendah. Atau dengan kata lain, dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk kepekaan terhadap penyakit karat daun, kopi Arabica pada dasarnya lebih peka terhadap serangan penyakit karat daun atau Hemilia pasastrik, terutama kalau dia ditanam pada daerah yang kurang dari ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk kopi Robusta itu biasanya lebih resisten atau lebih tahan terhadap penyakit Hemilia pasastrik. Kemudian dari segi produktivitas, itu kopi Arabica umumnya lebih rendah produktivitasnya per luasan lahan dibandingkan dengan kopi Robusta. Sedangkan dari segi kualitas dan harga, kopi Arabica pada dasarnya memiliki kualitas yang lebih tinggi dan tentunya harga juga lebih tinggi dibandingkan dengan kopi Robusta. Kemudian dalam rangka membuat hibrida antara persilangan antara kopi Arabica dengan kopi Robusta, maka ada beberapa tahap yang kita bisa lalui. Tentunya yang pertama adalah kita mempersiapkan bahan dan peralatan untuk melakukan persilangan buatan. Adapun bahan dan alat yang dibutuhkan di dalam melakukan persilangan buatan adalah pertama pinset, terutama pinset yang berujung runcing untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan kastrasi dan emaskulasi. Kemudian yang kedua gunting, kemudian puas lukis untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan penyerbukan, kemudian kain kasah untuk isolasi, kemudian alkohol untuk sterilisasi peralatan, dan tali karet untuk mengikat kain kasah atau kain yang digunakan sebagai isolasi. Kemudian pemilihan tetua. Penentuan tetua jantan dan betina sangat menentukan tingkat keberhasilan pembentukan hibrida kopi Arabica dan Robusta. Hal ini disebabkan karena tanaman kopi memiliki bunga yang hermafrodit, maka kopi Arabica maupun Robusta dapat dijadikan sebagai tanaman betina
ataupun tetua jantan. Dengan kata lain, dalam persilangan ini dapat kita lakukan persilangan resiprok atau persilangan kebalikan. Kemudian tingkat keberhasilan persilangan itu biasanya lebih tinggi jika Robusta dijadikan sebagai tetua betina dan Arabica sebagai tetua jantan. Ini adalah struktur bunga kopi Robusta dan bunga kopi Arabica. Yang sebelah kiri ini adalah bunga kopi Robusta yang nantinya akan dijadikan sebagai tetua betina. Kemudian yang sebelah kanan adalah bunga kopi Arabica yang akan dijadikan sebagai tetua jantan. Kemudian langkah berikutnya adalah pelaksanaan kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi dilakukan pada semua bunga yang terdapat dalam satu tangkai. Kastrasi dilakukan dengan membuang mahkota bunga dan emaskulasi dilakukan dengan membuang semua benang sari dari bunga yang akan dijadikan sebagai tetua betina. Dalam hal ini, yang akan kita jadikan sebagai tetua betina adalah kopi Robusta. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengumpulan serbuk sari. Serbuk sari dikumpulkan dengan memetik bunga tetua jantan, yaitu bunga kopi Arabica yang telah mekar dan kotak sari telah siap untuk menghasilkan serbuk sari. Kemudian untuk penyerbukan dilakukan dengan menggosokkan kepala sari bunga tetua jantan ke kepala putik semua bunga tetua betina yang telah dikastrasi dan diemaskulasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan isolasi. Bunga yang telah diserbuki diisolasi dengan menggunakan kain kasa supaya tidak terkontaminasi dengan serbuk sari yang tidak kita kehendaki. Dan langkah yang terakhir adalah pelabelan. Label itu biasanya terbuat dari plastik yang tahan terhadap air hujan. Dan pada label itu harus tercantum nama tetua jantan, nama tetua betina, tanggal persilangan, dan nama pemulia. Demikian tutorial pembelajaran teknik persilangan buatan pada tanaman kopi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.